hak-hak rakyat buat memilih pemimpin dikencingi dengan sembako, ya toh, diberai dengan amplop, gula, beras dan sebagainya. Rakyatnya sendiri yo memang mikirnya yo pendek delalahin. Ya susah buat nggak terpengaruh. Nah kenyataannya kualitas demokrasi kita memang masih di level sekarang ini. Belum bisa naik kelas lah. Belum bisa naik kelas. Ya, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol. Gimana ini? Tadi coblosannya di lingkungan Ngompolers berjalan lancar loh. Nah ini Om Begawan typing itu sebelum coblosan, jadi nggak tahu perkembangan. Ya, yang tayang ntar malam tak sampaikan progres suara kandidat. Yang jelas ya nggak semua wilayah se-Indonesia. Bengoren, tahu Bengoren nggak? Bibir saya bisa nyonyor. Ya kesel ngomongnya kalau seluruh Indonesia. Ya mungkin nanti hasil sementara itu cuma 5 provinsi di Jawa. Kalau di luar Jawa ya paling Sumatera Utara lah. Pertarungannya Bobi sama Pak Edi. Lalu yang tingkat kabupaten kota ya Solo paling. Yang jadi perhatian khusus seluruh Indonesia. Karena di situ Pak Jokowi berada. Semoga yang menang itu orang-orang pilihan lah. Pilihan rakyat yang betul-betul berkualitas, bukan karena sembako tapi karena memang pilihan benar-benar dari hati nurani rakyat yang bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat di semua wilayah masing-masing. Bagi yang diperhitungkan suara kalah ya sudah diikhlaskan saja, nggak usah sedih, namanya pertarungan ya, ada yang kalah ada yang menang. Kalau menang jangan terlalu hure-hure, euforia, rusak gelemi dewe seneng-seneng, anak korban protes, ya biasa saja lah, tidak perlu berlebihan. Soalnya semua hal yang berlebihan itu nggak baik. Pokoknya kalau over itu nggak baik. Ya situ aja lo kerja berlebihan ya rapi. Kesel malah geletak. Nah, olahraga sedina sama ki orang genah ndak baik juga. Ibadah terus orang nek mandek-mandek yo. Anak bojo mau makan apa itu. Semuanya harus seimbang. Ya. Seneng aja dipol-polke, sedih aja dipikir teman-teman. Biasa-biasa aja lah. Ini kembali fokus dengan pekerjaan masing-masing. Jalani hidup seperti semula. Ini Begawan secara pribadi nih. Meh jagoan menang atau kalah, ya biasa aja. Tetap makaryo. Dolan ro kanca, ngopi wedangan. Terus memikirkan usaha dan sebagainya, memikirkan keluarga. Dan yang pasti terus bersuara kritis untuk orang-orang yang tidak sesuai dengan perjuangan rakyat. Orang-orang yang mengkhianati rakyat. Pemimpin yang mengkhianati demokrasi, konstitusi. Ya kan saya kritik. Loh, jangan dikira bila orang yang tak jagokan menang, terus menang saya. Oh enggak. Nah ada salah satu hal yang tidak pas, ya harus kita kritik meskipun itu jagoan saya nanti. Jadi memperjuangkan orang ya harus dengan segenap tenaga. Begitu dia terpilih, tak minta imbalan sama sekali. Apalagi minta jabatan. Wah ini bukan Begawan itu. Justru bila calon yang kita dukung menang, kita harus menjaga dia dengan kritikan, masukan, dijogo itu, diawasi tenanan. Nah itu pendukung sejati. Nah pas hari Senin wingi kemarin itu, sebelum Om Begawan membawakan topik ini, membawakan materi ini, soal karungan beras. Berkresek-kresek kaos rek gas bergambar Respati Astrid di Solo yang konangan di beberapa tempat. Di hari yang sama, Pak Jokowi malah mengalihkan isu itu. Katanya di masa tenang pilkada, semuanya harus tenang. Kita jaga agar suasana tetap tentrem. Itu katanya. Oke, di masa tenang ini Pak. Oke, aman. Ya, di masa tenang semuanya harus tenang. Iya Pak. Apalagi Pak? Pada para pendukung kita jaga semuanya agar suasananya tetap tenteram, aman,
semuanya bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebebas-bebasnya, dan sekali lagi daulat ada di tangan rakyat. Juga dia bicara soal kedaulatan di tangan rakyat. Ya embel. Kedaulatan di tangan rakyat tapi sembako digerojoknya pakai uang rakyat. Ya, kedaulatan di tangan sembako akhirnya nanti. Nah, gimana situasi mau tenang? Lawang genah-genah di beberapa lokasi di Solo terbongkar penemuan beras sapi turutnya di gudang, ada yang di kos, ada yang di rumah. Itu belum ketemu semuanya ini. Lah kubu sono ya kelakep meneng kabeh ora wani anake mengakui. Ora enek kandidate ora cuma kandidate Respati Astrid yang menang. Tim sukses juga diam semua tuh. Relawan tuh mendel semua. Mendel tahu tuh diem. Tidak ngomong. Partai pengusung kicep-cep. Bawaslu sak gak kumdune yo bisu semua, gak berani. Dan tidak ada yang berani mengakui itu milik siapa. Padahal berkarung-karung di kos, di gudang, dan ada gambarnya Respati Astrid, calon kandidat wali kota dan wakil wali kota Solo. Ora cedha. Apa kok kaya ngono kuwi demokrasi Indonesia. Itu kok kon meneng, kon tentrem, kon tenang. Ya ora iso apa-apa. Apa mereka do meneng karena perintah Pak Jokowi? Masa tenang semua harus tenang. Lalu pada pura-pura gak denger. Tenang karena bisu kan beda. Enggak sama itu. Nah, dari konten kemarin sing dibobol sama sembako atau bansos, tidak hanya Solo, tapi di Jawa Timur juga begitu. Tenan itu. Bisa dilihat dari medsos. Ngerteni ini kabeh iki kadang grantes banget. Negara yang diperjuangkan mati-matian oleh para pahlawan itu tegaknya demokrasi ini malah dirusak dengan seseorang hanya untuk kepentingan syahwat kekuasaannya. Dengan salah satunya cara-cara berdemokrasi dengan ngerojoke sembako. Lah buat apa pilkada diadakan serentak? Biayanya puluhan triliun, durung sembako samplope, sehingga serangan fajar itu digabung sa Indonesia, itu triliunan juga. Yang terpilih malah akhirnya kandidat-kandidat boneka yang tidak dimaui oleh masyarakat cerdas. Orang-orang yang secara kualitas jauh banget kemampuannya. Menang karena sembako, menang karena amplop, menang karena endorse penguasa. Menang karena intimidasi, ya kocer. Mereka menang pilkada, mergo piur-piuran. Dengan segala macamnya itu loh. Yo kudung lah, yo kaos, yo beras, yo amplop isi duit, minyak, dan liane macam-macam. Lah mereka itu loh, pada beneran siap ngerojok apa saja. Penting orang yang didukung menang. Gak duitnya sapa? Jangan ora siap kalah, bila takut gak menang. Ya gak usah ikut pilkada kalau dengan cara-cara yang merusak demokrasi seperti itu. Lalu tadi malam sama pagi subuh, tempat ngompres juga yang serangan. Misalnya ada ini loh, kewenangan, gue tulis di komentar. Serangannya kapan? Kalau perlu ada videonya, daerah yang nanti termasuk kabupaten utawa kota itu. Barang-barangnya apa saja. Gue nyoblos wonge Jokowi apa dudu. Gak apa-apa, silahkan di-share di sini. Kawan pengen ngerti wae seberapa banyak itu praktek-praktek seperti yang akan merusak demokrasi kita. Nah kok mereka itu terkesan berani rugi. Mbok pira-pira wae kaya ora hitungan itu lho, duwite berkarung-karung duwite sapa asale saka ngendi, kawan gak ngerti. Gak ada yang rugi toh. Soalnya ada kompensasi bagi bandar-bandar yang bayari. Mungkin lah, biasa dalam politik seperti itu. Bukan rahasia umum lagi. Contohnya setelah Pilpres kan semua kelihatan. Pendukungnya pemerintah yang 58% dapatnya bansos. Tim sukses baik dari lawan atau partai dapatnya kursi jabatan. Menteri, wakil menteri, ketua badan, komisaris dan sebagainya. Kita kelihatan. Para bandarnya nanti dapat apa? Tahun depan satu persatu akan terlihat kebijakan pemerintah bakal bagaimana. Masyarakat harus ngawasin.
Nah, para pengusaha yang di Februari kemarin dukung Pak Prabowo akan jadi sakti Mondroguno. Beberapa kan sudah ditempatkan di lembaga atau badan. Dua ini kedudukan mereka. Nah, ini rakyat ini bisa kelipuk. Ya, moga-moga ini resesi ekonomi Indonesia tidak segera hadir di Indonesia. Ini bahaya nanti kalau sudah banyak PHK. Nanti akan ditandai dengan bertingkatnya kriminalitas. Ini berbahaya nih. Lah wong makan bergizi aja wis genas siap impor sapi ya. Impor susu, padahal susu di Purwodadi sama di Boyolali dibuang-buang, tapi pemerintah impor susu. Gue ngapa kalau impor tuh? Orang termasuk impor beras loh, barang lain. Itu nanti wilayahnya para pengusaha. Biar dapat fee. Petani wis mulai diplot-plot ini. Nah, kalau di pilkada, kan ada itu duit APBD, serta berbagai kebijakan lain. Makanya, ditemukannya barang serangan fajar di 3 titik lokasi di Solo yang baru ditemukan. Mbuh nanti kemarin itu ada ditemukan atau enggak. Nah, kita tunggu aja. Dan apa Jokowi berkomentar tentang bagi beras di masa tenang? Maksudnya apa? Apa dia merespon timbunan barang buat masa tenang pilkada? Apa dia wani ngutuk perbuatan itu? Kalau ada salah satu calon yang menyimpan beras untuk serangan fajar. Ya enggak berani, ya blas. Lah kalau dia enggak komentar soal itu, kayaknya sama para pelakunya pasti enggak kenal. Apa malah dekat sekali. Pembegawan nanya loh ini, bukan menuduh loh ini. Lah gitu rakyat kon tenang, piye to papa ini. Nah terkait beberapa kandidat yang Pembegawan dukung, mungkin di Jakarta itu Mas Pram sama Bang Dul masih bisa menang. Itu menurut feeling Pembegawan. Boh kalau gerojokan sembako nyerangi karu-karuan dengan triliunan aku enggak tahu gitu loh. Nah, tapi di luar Jakarta bakal berat banget. Nah, kasus terbongkarnya beras, kaos, korek api di Solo ada tiga titik itu. Apa membuat Bawaslu berkoordinasi cepat dan memutus perkara ini? Malah cuma bilang mau dikaji dulu. Kapan mau dikaji? Tahun depan. Lu jangankan Bawaslu, media mainstream yang memberitakan soal ini saja terbatas. Masa iya? Wartawan dengar adanya penggerbakan kemarin nggak menindaklanjuti. Nah ini dugaan Pembegawan ini para jurnalis di lapangan ini ya, boh ini. Atau justru akan menggali, mendalami perkembangan tentang ini. Atau mau meneruskan pemberitaan hal itu. Apakah Dewan Redaksinya mengizinkan tayang? Ya boh, mungkin ya sudah. Kalau sudah lembaga media mainstream, media cetak dan sebagainya sudah ada hal-hal yang begitu ya repot kita. Media yang jadi rujukan di Solo kayak Solo Pos, Suara Merdeka, tidak proporsional dalam memberitakan kabar ini. Yang ketika saya baca, Solo Pos malah lebih suka menayangkan kabar peristiwa penggerbekan barang di kamar kos sebagai tindakan intimidatif. Lah piye? Lah kalau digrebek ya tetap intimidatif, kalau digrebek apa kula nuwun dengan sopan ya enggak. Wong namanya grebek kok. Ya identik dengan intimidatif pastilah. Solo Pos lebih suka menayangkan suara dari kubu Respati dan Astrid. Ada apa ini? Nah ini penggerbekan katanya dianggap tindakan yang melanggar aturan masa tenang. Ya enggak lah. Penggerbekan itu apa hubungannya dengan masa tenang? Yang melanggar itu justru kampanye di masa tenang. Memberikan bantuan, bansos, dan macam-macam di masa tenang. Penggerbekan itu tindakan yang harus dilakukan harusnya. Harusnya kepolisian, Bawaslu juga ikut, malah berterima kasih kalau bisa mencegah hal yang seperti ini. Lah kok melanggar aturan di masa tenang, ini Solo Positif gitu. Lah terus maksud kalian tuh apa? Ini sudah nggak independen lagi nih. Bila ada warga atau tim lawan melihat kecurangan, kon meneng wae itu. Alasannya masa tenang, ya enggak bisa. Justru masa tenang itu harus penuh kewaspadaan. Bila ada pelanggaran, bila ada yang melanggar aturan pilkada, ya kita berhak untuk melakukan penangkapan. Lah kalian yang berubah loh. Kalian yang mematik, kalian yang curang kok masuk kita diamkan aja. Nggak bisa, ini bukan intimidatif, ini bukan pelanggaran
Masa tenang ini justru membantu kelancaran pelaksanaan pilkada supaya tidak ada yang melanggar aturan-aturan. Loh ini contohnya loh, nah apa jika ada pencuri yang tertangkap warga kampung? Masa dia penak wae bilang, loh yang bisa nangkep orang itu polisi loh Pak. Jangan nggak bisa nangkep, kan nggak seperti itu. Masyarakat nggak berhak nangkep orang. Atau nanti waktu kita misalnya datang ke Istana Negara tuh, bila dicegat pas pampres apa kita bisa bilang, ngapain lo nanya-nanya? Kan urusanku sama presiden, apa gitu? Bukan sama penjaga istana. Oh no maunya. Yakin wani nih. Nah itu kemarin tuh Mas Deddy Sitorus di medsosnya ngunggah aktivis tim sukses RK nurunin sembako. Cetawelo-welo itu. Berarti di Jakarta juga melakukan hal yang sama. Ini masa tenang, Bung. Harusnya dieleke. Harusnya dicegah, bukan dibiarkan. Lah nek caranya kita berdemokrasi model kayak gini ya, pantas pemimpin-pemimpin yang dihasilkan bukan pemimpin yang berkualitas, akhirnya ya korupsi. Iya enggak? Omegawan pribadi bersepakat ini. Tidak ada manusia sempurna di bumi ini. Ya, sepakat. Tetapi kan tidak terus demokrasi atau memilih orang jadi sak geleme dhewe. Ada aturannya, ada undang-undangnya, ada angger-anggere. Mbak sudahlah, bila orang-orang jaringan pemenang pilpres nggak mau oposisi menang pilkada, hapus saja pilkada itu. Sistemnya hanya ada pemilu sama pilpres saja. Kemudian kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, ditunjuk aja lah, dipilih sama presiden. Nah, siapa orang-orangnya pengusaha sekarang? Si A gubernur mana, si B pimpin provinsi mana, kan gitu. Si Z jadi wali kota mana, si M menjabat bupati mana, sapi turute. Dengan begitu nggak ngabisin duit anggaran juga, biar masyarakat ya wis ben tenang aja lah. Korupsi ben merajalela. Negara ben ambruk gitu maksudnya. Sehingga nggak usah nyediain bansos, nggak usah ngamplopin duit serangan pajak, nggak perlu bayar tim sukses. Wah nanti tim sukses relawan dong nganggur no. Nggak keluar duit 2 TPS, gaji KPPS dan sebagainya. Wah itu nyetak surat suara dan lain sebagainya, biayanya triliunan itu. Nggak usah pakai itu kalau perlu. Duitnya bisa dipakai buat yang lain. Ngiritnya bisa ratusan triliun sendiri. Belum lagi nih ada 2 putaran. Membuang banyak. Nah politisi, utamanya orang-orang di lingkaran kekuasaan ini, malah pada ngangkangi demokrasi. Hak-hak rakyat buat memilih pemimpin dikencingi dengan sembako. Ya toh? Diberai dengan amplop, gula, beras, dan sebagainya. Rakyatnya sendiri yo memang mikirnya yo pendek delalahin. Ya susah buat gak terpengaruh. Nah kenyataannya kualitas demokrasi kita memang masih di level sekarang. Belum bisa naik kelas lah. Belum bisa naik kelas. Belum bisa apa-apa. Gitu aja ya. Aku tak ngamati perkembangan perhitungan di TPS saja. Nanti episode ngompol malam, semoga beberapa daerah wis ada gambaran di mana siapa yang menang akan saya sampaikan ngompol nanti malam. Gitu ya. Salam penggawan, salam ngompol. Dadah.